Reno, apakah sudah tersambung bersama kami dan poin-poin apa yang disampaikan tadi pada saat persidangan terkait dengan putusan banding Ferdy Sambo? Oke, baik Jason, saya sedikit mendengar suara Anda, tapi saya dapatkan beberapa poin yang Anda tanyakan. Jadi intinya memang baru saja Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah mengeluarkan putusan terhadap banding yang dilayangkan oleh terdakwa Ferdy Sambo, dan hasilnya adalah vonis terhadap Ferdy Sambo yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan dalam artian berarti Ferdy Sambo ini tetap akan mendapatkan hukuman pidana mati sebagaimana yang sudah divoniskan pada tanggal 13 Februari 2023 kemarin oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada beberapa poin juga yang menjadi landasan atau menjadi kajian dari pihak Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini untuk tetap memberikan putusan menguatkan atau tetap menjatuhi vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo. Yang pertama adalah ultra petita dalam artian vonis yang diberikan dengan yang dituntutkan ini lebih tinggi, ini dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi. Kemudian hukuman mati dianggap oleh para hakim tinggi masih dibutuhkan sebagai shock terapi di Indonesia dan masih berlaku sebagai hukuman positif di Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi. Kemudian hal lain juga yang disampaikan oleh hakim tinggi terkait dengan bahwa Ferdy Sambo ini menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada bulan Juli 2022. Hal lain juga menjadi sorotan oleh hakim tinggi adalah Ferdy Sambo ini punya pangkat tinggi di kedinasan di institusi Polri pada saat dulu masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri dengan pangkat Irjen atau bintang 2, dan ini mempunyai pengaruh kuat dan dinilai apa yang dikatakan oleh Ferdy Sambo ini maka akan dilakukan oleh bawahannya. Kemudian tadi juga hakim tinggi menilai dengan sejumlah kajian-kajian yang telah dilakukan, yang telah dibacakan bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu ini sudah terpenuhi, Jasa dan juga pemirsa. Kemudian ada satu juga yang disoroti oleh pihak dari Ferdy Sambo maupun dari kuasa hukum Ferdy Sambo yang menilai dalam memori bandingnya mengatakan bahwa keterangan Richard Eliezer ini adalah keterangan saksi yang berdiri sendiri sehingga tidak bisa dijadikan landasan dalam pembuatan atau pengambilan keputusan oleh hakim. Nah, terkait dengan hal ini, hakim tinggi tidak setuju dengan hal tersebut. Hakim tinggi menilai bahwa keterangan Richard Eliezer sebagai justice collaborator ini juga sudah dikuatkan dengan bukti saksi yang lain, dengan bukti petunjuk, dan ini kesemuanya adalah saling berkesesuaian. Dan bahkan hakim tinggi tadi menilai dan mengatakan Richard Eliezer ini selama persidangan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan vonis dibacakan untuknya tanggal 15 Februari 2023, semua keterangan yang ia sampaikan ini adalah suatu hal yang dinilai benar dan bisa dijawab dengan lugas oleh Richard Eliezer. Tadi juga disinggung mengapa sebetulnya Ferdy Sambo ini tidak mendapatkan faktor yang meringankan, karena memang kalau dilihat dari hukuman yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian juga sudah dikuatkan siang hari ini oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah hukuman maksimum. Hukuman maksimum ini berarti tidak dibenarkan kalau ada faktor atau unsur yang meringankan. Jadi ini sudah benar apa yang dilakukan atau yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian tadi juga dipertegas disampaikan juga oleh hakim tinggi, yaitu terkait dengan tidak adanya upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Yosua. Jadi pada saat itu dikatakan Ferdy Sambo hanya cukup membentak, kemudian langsung memberikan perintah kepada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Inilah yang dikatakan oleh hakim tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai salah satu hal juga menjadi salah satu pertimbangan dan juga sorotan. Terakhir tadi hakim tinggi juga mengatakan bahwa relasi kuat yang ada di institusi Polri ini betul-betul harus dicermati. Karena kalau tidak dicermati dengan benar, maka akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, atau abuse of power.
Jason, sementara itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, sekali lagi bagi pemirsa Metro TV yang baru saja bergabung dengan kami sampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Ini berarti Ferdy Sambo tetap menerima hukuman mati. Jason, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan selamat bertugas kembali.